Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kairani, NPM 22020002. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Dharma Medan. Di video ini, saya akan mengulang materi-materi yang sudah disampaikan dosen. Bab 1 tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer generasi pertama. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eichner dan John Maudsley di University of Pennsylvania. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Dan ini dia contoh gambar komputer generasi pertama. Sekarang kita masuk ke sejarah komputer generasi kedua. Sejarah perkembangan komputer 2 tahun 1959. Komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk mengoperasikannya. Bahasa pemrogramannya juga telah diganti menjadi bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Ini contoh gambar komputer pada generasi kedua. Sejarah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ini muncul sejak di era 1965 sampai 1970-an. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya juga menjadi lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang. Dan ini dia gambar komputer pada generasi ketiga. Sejarah komputer generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada dawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda, sedangkan untuk pengolahan dan penyimpanan data menggunakan IC atau chip. Ukurannya lebih kecil membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Dan ini dia gambar komputer pada generasi keempat. Sejarah komputer generasi kelima. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai revolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang sangat besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut sebagai kecerdasan buatan. Dan ini dia gambar komputer pada generasi kelima. Oke, lanjut kita masuk ke bab 2, yaitu tentang proses registrasi Z80 Simulator IDE. Baik teman-teman, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, jadi bakal muncul seperti ini ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita ke menu tools, kita pilih yang assembler.
dan dia bakal muncul tampilan seperti ini. Kode seperti ini kita masukkan kode programnya teman-teman. Tadi sudah saya copy paste. Jadi seperti ini kode programnya ya teman-teman. LDA 61H. Yang 61H, yang 6D, 65H ini dapatnya dari tabel ASCII ya teman-teman. Yang 61H ini dari tabel ASCII yaitu huruf A. Yang bilangan heksadesimalnya ya teman-teman. Yang 6D ini yaitu huruf M, 65H ini huruf E, yang 6CH ini huruf L. Baru kita ke H, E, L, T kodenya, baru ke N. Kak, kenapa di sini dibuat A, B, C, D? Kenapa nggak langsung A, M, E, L? Karena teman-teman, di Z80 simulator ini dia hanya mengenal A, B, C, D, E, H, L. Dia tidak mengenal huruf M. Kalau kita buat di sini huruf M, nanti program kita bakal error dan nggak bakal bisa dijalankan ya teman-teman. Makanya di sini kita buat A, B, C, D, dan di sininya ini yang huruf yang mau kita masukkan itu kita lihat dari tabel ASCII yang bilangan heksadesimalnya ya teman-teman. Baik, langsung saja kita ke tools. Di sini kita pilih yang assembler dan load. Di sini kita mau ngecek dia ada yang error atau tidak. Number of error 0, berarti tidak ada yang error. Berarti program kita bisa dijalankan ya teman-teman. Kalau kita hapus komanya seperti ini dan kita jalankan, coba kita lihat. Iya. Sini katanya ada yang error teman-teman. Ya, ini yang error. Kalau ada yang error berarti program kita ada yang salah ya teman-teman, dan kita perbaiki biar bisa dijalankan. Next, kalau sudah nggak ada yang error seperti ini, kita masuk ke bagian sini. Kita pilih yang simulator. Kita mau pindahkan bilangan yang ini ke sini ya teman-teman. Di simulator pilih satu start. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang kita buat di sini bakal tampil di sini teman-teman. Next, kita lanjut ke bab 3 yaitu tentang proses registrasi EMU 8086. Langsung saja kita buka aplikasinya. Dan tampilan seperti ini, kita pilih yang new. Sini kita pilih yang bin ya teman-teman. Kita oke kan saja. Dan ini kita hapus aja teman-teman. Kita masukkan kode program yang bakal kita jalankan. Nah, ini kode programnya teman-teman. ORG 100H proses, baru mov AH02, mov DL41H. 41H ini dari tabel ASCII ya teman-teman. Dari tabel ASCII huruf A, yang huruf A dari sini tabel ASCII. Nah, dari sini teman-teman, kalian bisa lihat tabel ASCII-nya dari sini teman-teman. Yang bilangan heksadesimal teman-teman, jangan salah. Lalu di sini buat in 21H, baru move lagi DL. Di sini juga sama tabel ASCII. Ini huruf M ini. In 21H, baru move DL 45H. In 21H, baru move DL 41H. Ini pun dari tabel ASCII. Pokoknya yang ini dari tabel ASCII ya teman-teman. Baru kodenya lagi in 21H. Kalau sudah selesai yang terakhir in 20H. Sekarang kita jalankan. Yang itu jalankannya yang ini emulate, kita tekan aja. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini berarti program kita tandanya udah jalan. Ini dia, bakal muncul seperti ini, A, M, E, L. Ini ya teman-teman. Berarti ini 041 ini huruf A, 04DH ini huruf M, dan seterusnya ya teman-teman. Di sini sebenarnya bisa kita lihat dijalankan. Kita tekan run ini karena di sini aplikasinya berbayar, jadi tidak bisa ya teman-teman. Di sini pun sudah bisa muncul tulisannya program yang kita buat tadi teman-teman.
Sekarang kita lanjut ke bab 4. Memori. Definisi memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah store untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti, seperti disket dan hard disk. Operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Umumnya, sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Sedangkan untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Memori juga dinyatakan dalam bit, atau 1 bit sama dengan 8 bit. Kumpulan bit dinyatakan dalam word. Kepanjangan word yang umum adalah 8, 16, 32. Oke, next. Selanjutnya yaitu bab 5, yaitu tentang penjadwalan proses. Yang pertama ada penjadwalan proses FCTS, yaitu FCTS ini dia secara berurut ya teman-teman. Langsung saja kita kerjakan, dia secara berurut. Sini yang berurut, kita di sini 4, kita buat 4. Dan di sini 6. Jadi 4 ditambah 6 10. Di sini ada 8, jadi 10 ditambah 8 18. Di sini kita buat P1, tadi kan P1 duluan ya teman-teman. Di sini P1, P1-nya tadi ada 4. Terus tadi berurut P2. Di sini P2-nya 10. P3. P3-nya di sini 18. Selanjutnya kita ke P4. Itu 18 ditambah 4 22. Dan yang terakhir ada P5. Jadi 22 ditambah 5 yaitu 27. Ini kita jumlahkan teman-teman. 4 tambah 6 tambah 4 tambah 5 yaitu hasilnya 27. Di sini ini sama yang ini itu harus sama ya teman-teman. Dan ini juga kita jumlahkan. 4 tambah 10 tambah 18 tambah 22 tambah 27 81. Sekarang kita mau mencari AWT-nya teman-teman. AWT-nya itu yaitu rumusnya waktu proses dibagi burst time, yaitu sama dengan waktu prosesnya berapa di sini 81 dibagi burst time di sini burst time-nya 27. Itu jadi 81
81 buang 27. Di 80, maaf. 81 dibagi 27 sama dengan 3 M S. Jadi hasilnya teman-teman. Yang kedua itu ada SGF. Kalau tadi yang pertama FCTS itu berurut, sekarang SJF itu dari yang paling kecil ya teman-teman. Jadi di sini yang paling kecil kita cari yang paling kecil. Di sini yang paling kecil itu P3. Jadi sini kita buat P3 nilainya 1. Kita buat di sini 1. Yang paling kecil kedua yaitu yang P12. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Di sini kan yang kita pakai P1, jadi sini kita buat P1, di sini nilainya ada 3. Selanjutnya yang paling kecil yaitu yang P24. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Di sini kita buat P2, hasilnya 7. Selanjutnya ada P yang paling kecil P4. Jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12, hasilnya 12. Di sini kita buat P4, hasilnya 12. Selanjutnya yang terakhir ada P5. Jadi 12, P5 itu nilainya 6. Jadi 12 ditambah 6, 18. Di sini P5 nilainya 18. Tadi nilai yang ini harus sama jumlah nilai yang ini ya teman-teman. Mari kita buktikan. Kita tambah 4 tambah 2 6, 7, 12 tambah 6 18. Samakan teman-teman. Jadi nilai akhir sama di sini itu harus sesuai, harus sama. Ini kita jumlahkan juga biar kita dapat nilai AWT nya. 1 3 7 12 18 41. Yang tadi saya bilang AWT yaitu rumusnya waktu proses bagi burst time. Waktu proses 41 dibagi burst time. Burst time-nya nilainya 18. Jadi 41 dibagi 18 sama dengan hasilnya 2,3 ms. Ya, seperti ini teman-teman. Yang ketiga yaitu PS. Kalau tadi yang pertama FCTS itu berurut dan yang kedua SJF itu dari yang terkecil, sekarang PS itu dari yang terbesar. Kita cari di sini yang paling besar ya teman-teman, dan di sini yang paling besar itu P2 nilainya 10. Kita buat di sini 10. Sini kita buat P2 nilainya ada 10. Paling besar selanjutnya yaitu ada di P4 8. Kita jumlahkan 10 ditambah 8 yaitu 18. Sini kita buat P4 nilainya 18. Selanjutnya yang paling besar yaitu ada di P1 6. Jadi 18 ditambah 6 sama dengan 24. Jadi kita buat di sini P1 nilainya 24. Selanjutnya yaitu ada yang di P3 4. Jadi 24 ditambah 4 sama dengan 28. Sini kita buat P3 nilainya yaitu 28. Dan yang terakhir kita masukkan P5 ada 2. Jadi 28 ditambah 2 sama dengan 30. P5 nilainya 30. Jadi saya bilang nilai akhir ini harus sama nilai jumlah keseluruhan ini ya teman-teman. Mari kita buktikan. 6 tambah 10 tambah 4 tambah 8 tambah 2. 8 tambah 2 10. 10 tambah 6 tambah 2 10. Jadi 20 ditambah 10 jadi 30 teman-teman. Samakan teman-teman. Dan ini kita jumlahkan juga. 10 tambah 18 tambah 24 tambah 28 tambah 30. Itu hasilnya ada 110. Oke, kita next kita mencari AWT nya. Tadi saya bilang AWT itu waktu proses dibagi burst time. Berarti waktu prosesnya di sini 110 dibagi burst time. Burst time-nya di sini 30.
Jadi 110 dibagi 30 yaitu hasilnya 3,6 ms. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.